tenaga kerja asing dari Cina itu betul tenaga ahli, bohong. Karena di lapangan itu kami yang mengajar. Bohong Mungkin itu justru. sebagian ada, tapi yang kami temukan di lapangan kami yang mengajar mereka pekerjaan. Jadi malam ini saya kedatangan teman-teman guru di beberapa perusahaannya, smelter di Sulawesi Tenggara. Saya mendapatkan keluhan, mereka kontak saya melalui Instagram, TikTok, dan Facebook. Sehingga malam ini saya berkesempatan untuk ketemu mereka. Sekarang ini, mereka ini yang saya undang khusus malam ini adalah karyawan-karyawan yang dipecat oleh perusahaan tambang smelter di Sulawesi Tenggara. Saya sangat ingin tahu sekali sebetulnya masalahnya kenapa bisa dipecat. Perkenalkan, nama saya Sugeng Haryanto dari perusahaan Pirtu Drago Nickel Industri karena kecelakaan kerja dan pesangon saya tidak dibayarkan. Tahun berapa kamu dipecat? Baru 2 bulan lalu. Cuman di situ tidak dilampirkan uang pesangonku. Oh, di PHK saja begitu? Iya. Tidak dikasih pesangon? Tidak ada. Sudah berapa tahun di sana? Kerjanya sudah 3 tahun 10 bulan. Saya menghindari mobil di depan, saya banting setir ke kanan, ada perumahan, saya hindari lagi sehingga kendaraanku terbalik dan tertumpah materialnya. Kecelakaan seperti itulah yang membuat kamu di PHK? Iya. Ada teguran kan? Kalau teguran tidak ada, Pak. SP1, SP2, SP3 tidak ada? Tidak. Mungkin kamu mabuk atau apa? Tidak ada juga, Pak. Kan posisinya kita itu habis masuk malam. Bagaimana dengan Depnaker? Belum ada tanggapan, Pak. Luar tangkap. Kamu ada laporan di Depnaker tidak? Sudah saya pakai pendamping juga sudah, Pak. Sudah? Iya. Tapi belum ada respon? Belum. Nah, ini keterlaluan ini. Memang perusahaan itu harusnya jangan sebenang-benang seperti itu. Jadi orang kecelakaan seperti itu kan harusnya ada teguran dulu. Kemudian kondisi jalannya mungkin kan kondisi jalan kan tanggung jawab perusahaan toh. Iya, betul itu, Pak. Jalanannya bagaimana? Jalan perusahaan yang dibangun perusahaan gimana jalannya? Kalau jalannya perusahaan, Pak, hanya pengerasan saja. Pengerasan. Iya. Tiba hujan berlubang lagi kembali. Oh, kalau... Ibu apa masalahnya? Kok bisa dipecat? Saya naik orasi menyampaikan aspirasi dan mewakili pekerja perempuan yang bekerja di PT OSS maupun PT PDNI untuk menyampaikan keluh kesah kami pada saat aksi demo itu. Saya yang naik orasi untuk mewakili itu. Dan setelah dari situ ternyata besoknya sudah langsung saya Dipecat. ada surat pengembalian HRD. Waduh. Tanpa ada surat peringatan sebelumnya, peringatan 1, 2 ataupun 3. Tidak ada. Langsung. Itu kenapa? Karena ada oknum yang melaporkan video orasi saya kepada atasan Cina selaku ini HOD pimpinan divisi, melaporkan bahwa yang orasi itu anggota dari smelter 3 IMP 3 anak CR-nya HOD ini. Sudah setelah ditahu bahwa itu saya, langsung tanpa saya ketahui siapa yang mengirim, siapa yang melaporkan, langsung Tapi besok. apa yang kamu perjuangkan? Yang saya perjuangkan salah satunya gaji pokok yang tidak merata. Dalam hal ini Presiden sudah menetapkan 6,5% kenaikan upah, sedangkan yang terjadi di lapangan yang kami alami, termasuk saya pribadi yang kerja sejak 2020 sampai 2025 cuma naik 90.000. Oh, Sedangkan kalau diuangkan itu 6,5%, 100.000 lebih lah. aduh. Dan itu bukan hanya saya yang alami, keseluruhan, terkecuali orang-orang yang punya jabatan di dalam perusahaan. Tapi kalau kami untuk kru biasa itu bervariasi, ada yang naik 10.000, 40.000, 50.000, tidak merata. Sedangkan yang saya ketahui namanya gaji pokok kenaikan itu harusnya merata, tanpa pandang bulu, tanpa pandang divisi. Tapi yang terjadi di lapangan ya itulah. Makanya saya berani bersuara. Jadi gara-gara kamu bersuara berkaitan dengan kebijakan presiden itu, Ya. akhirnya kamu dipecat. Ya, ada lagi Pak. Saya menyuarakan bahwa kenapa ada kesenjangan antara pihak tenaga kerja asing dalam hal ini orang Cina dengan karyawan Indonesia. Mengapa
karyawan Cina mereka disediakan mes, disediakan bus untuk antar jemput dari tempat kerja sampai pulang kerja, diberikan makan 3 kali sehari, di tempat kerja diantarkan, pulang juga diantarkan. Sedangkan kami buruh lokal Indonesia tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan tempat tinggal yang disediakan perusahaan, tidak disediakan juga mobilisasi untuk kami berangkat dan pulang pergi kerja, makanan juga begitu. Ya mereka memberikan kami uang makan, tapi sebanyak 17.500 dan itu saya pribadi tidak cukup. Apalagi teman-teman yang kerja di smelter yang menggunakan otot. Otomatis dia butuh tenaga yang lebih besar dengan uang makan yang lebih besar. Orang Cina diberikan tempat tinggal, mes, pasti kendaraan antar jemput. Mereka difasilitasi dengan suplai makanan. Sedangkan kami tidak diberikan tempat tinggal, tidak diberikan tunjangan perumahan, tidak diberikan tunjangan transportasi. Kalau motor kami rusak, tidak datang Alpa. Terus kami juga uang makannya sangat minim sekali. Dari tahun 2020 sampai 2025 uang makan kami itu hanya 17.500. Sedangkan kita sudah tahu sekarang harga pokok apapun itu naik. Oke, saya mau tanya, apakah ada perbedaan jabatan kalian sama pekerja Cina dan pekerja, jangan sampai mungkin mereka pekerja profesional atau apa gitu? Yang saya temukan di lapangan, Pak, jujur saja saya kaget juga. Ternyata sebagian besar dari yang dibilang dulu tanda kutip tenaga ahli itu bohong. Kenapa? Setelah di lapangan itu banyak kami temukan bahwa orang Indonesia yang mengajar orang Cina yang datang itu, bukan orang Cina yang datang ajar Indonesia untuk pekerjaan hal-hal yang dalam hal ini tenaga ahli, bukan. Sama juga dengan orang Cina di ruangan kami. Mereka bahkan ada yang tamatan SMP. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Kami yang mengajar. Kami yang mengajarkan dia pekerjaan di dalam ruangan kami. Nah, setelah dia tahu, kami diinjak-injak. Aduh, parah. Tidak semua tenaga kerja asing dari Cina itu betul tenaga ahli, bohong. Karena Bohong. di lapangan itu kami yang mengajar. Bohong. Mungkin sebagian ada, tapi yang kami temukan di lapangan kami yang mengajar mereka pekerjaan. Waduh. Yakin ini? Yakin karena saya sendiri mengajar dan orang yang saya pernah ajar malah dia yang SP saya. Oh. Jadi yang sudah kamu ajari, Iya. malah dia yang pecat kamu sekarang? Ya. Ya sudah. Jadi apalagi yang mau kau sampaikan? Kira-kira berkaitan dengan kedua perusahaan ini. Tadi kan kamu bilang bahwa ada kesenjangan selain gaji yang berbeda jauh ya. Gaji sama atau beda? Jauh beda, Pak. Gaji mereka lebih tinggi? Mereka itu 18 jutaan, 20 jutaan. Dan mereka itu enggak boleh bilang ke kami. Dan saya tahu itu karena ada yang saya akrabkan dengan tenaga kerja asing yang sudah pulang. Saya akrab, saya tanya. Dia berani pada saat dia sudah pulang. Pada saat dia masih bekerja, mereka juga dibungkam dari atasannya. Berapa gajinya mereka? Mereka kisaran dari 18 juta. Kalau kamu berapa gajinya? Haha. 2.900.000. Nanti ini baru naik 3.070.000. 5 tahun saya kerja.